Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pintar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan melihat materi mengenai dimensi 3, tapi kelanjutan dari video sebelumnya. Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Ya, kedudukan titik. Sekarang kita akan lihat tentang bagaimana sih kedudukan garis dan bidang pada ruang dimensi 3. Yang ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan bahas 3 ini. Kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, kedudukan bidang terhadap bidang. Kita bahas yang ini dulu. Kedudukan garis terhadap garis lain. Ada 3. Pertama adalah berpotongan, kedua adalah sejajar, yang ketiga bersilangan. Ini yang disebut berpotongan. Pada gambar yang pertama, yang A, ini ada garis M dan garis N, ini yang disebut saling berpotongan. Jadi berada pada sebuah bidang, jadi mereka berdua berada dalam sebuah bidang. Nah, garis M dan N dikatakan berpotongan karena kedua garis M dan N seperti yang sudah disebutkan, yaitu berada pada satu bidang, yaitu di sini bidang alfa. Dan kedua garis ini hanya mempunyai satu, jadi hanya mempunyai satu titik potong atau titik persekutuan. Kalau di sini kita sebut titik A. Nah, ini kalau ada memenuhi 2 syarat itu, kedua garis itu berada dalam sebuah bidang, kemudian memiliki titik persekutuan atau titik potong, maka kedua garis tersebut dikatakan berpotongan. Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ada 2 buah garis P dan Q, maka 2 buah garis ini dikatakan sejajar jika yang pertama terletak pada sebuah bidang juga, di sini bidang alfa. Kemudian yang kedua tidak memiliki titik persekutuan. Jadi mau kita panjangkan titik ini, itu tidak akan bertemu, tidak akan pernah berpotongan. Nah, ya itu yang disebut 2 garis saling sejajar. Seperti rel kereta api ya. Kalau sahabat pernah lihat rel kereta api, itu mau sepanjang apapun rel kereta api itu tidak akan pernah sisinya kiri dan kanan tidak akan pernah berpotongan. Maka itu yang disebut 2 buah garis sejajar. Kemudian yang ketiga, yang C, pada gambar yang C ini ada sebuah garis R yang terletak pada bidang alfa dan sebuah garis S. Nah, garis R dan R ini disebut saling bersilangan. Karena syaratnya yang pertama, sebuah garis itu terletak pada sebuah bidang alfa ini. Kemudian yang kedua, garis S ini menembus bidang alfa. Ya, dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan dan juga kedua garis tidak memiliki titik persekutuan. Jadi disebut saling bersilangan, berada pada bidang yang berbeda dan mereka juga tidak memiliki titik persekutuan. Ini tembusnya di sini. Ya, tembusnya di sini. Ini ada garis putus-putus, ini yang menyatakan dia sudah tembus gitu. Tembusnya di sini, titik di sini. Jadi tidak berpotong. Ini bukan titik potongnya, ini gambar titik tembusnya. Dia menembusnya di sini, batas ini. Itu yang disebut saling bersilangan ya. Sahabat pintar mungkin bisa dipahami ya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar, kita akan bahas di video selanjutnya. Contoh soal, perhatikan limas beraturan berikut. Sebutkan pasangan rusuk yang sejajar. Nah, kira-kira menurut sahabat pintar yang sejajar rusuknya yang mana? TL dan TM? Bukan. Yang mana? Ya,
KN dan LM ini saling sejajar, kemudian NM dan KL ya. Jadi ada dua pasang yang rusuk sejajar, KN sejajar dengan LM, yang kedua adalah NM sejajar dengan KL. B, sebutkan rusuk yang memotong rusuk NK. Rusuk NK di sini. Nah, menurut sahabat pintar mana yang memotong rusuk NK? Ya, apa tadi cirinya? Memotong, memiliki satu titik persekutuan. Betul. Yang memotong rusuk NK yang mana yang memiliki titik potong atau titik persekutuan? Ini titiknya. Berarti KN ini memotong dengan rusuknya NM. NT juga. Ini juga titiknya. Berarti TK dan KL. Ya, jadi ada 4 rusuk yang memotong rusuk NK, yaitu NM, NT, KT, dan KL. Iya. Bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, pada gambar A, ya, garis terletak pada bidang. Garis M dan garis N itu terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis N dan M ini itu terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. Jadi kedudukan yang pertama, garis itu adalah terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar pada bidang. Kita lihat gambar B. Garis K, misal ada garis K, itu terletak pada bidang alfa. Dan garis L itu juga terletak di luar bidang alfa. Nah, garis L itu karena dia sejajar pada garis K, maka garis L itu juga disebut sejajar dengan bidang alfa. Jadi diambil garis ya, garis pada sebuah bidang. Nah, jika garis itu sejajar dengan garis di luar bidang, maka ya otomatis garis di luar bidang itu akan sejajar pula dengan bidang. Kemudian yang ketiga, kedudukan garis terhadap bidang yang ketiga adalah memotong atau kita bahasanya menembus. Pada gambar C, garis H, ini garis H, dia menembus ya. Ini titiknya, makanya dilihat gambarnya di sini adalah garis putus-putus, maksudnya menembus. Dan garis J pada gambar yang ini juga menembus atau memotong. Memotong bidang alfa. Kalau yang H ini memotongnya di titik A. Nih. Kalau garis J yang ini itu memotongnya di titik B. Nah, ini sama-sama memotong. Nah, bedanya atau menembus, bedanya kalau ini karena dia tegak lurus, maka yang J ini adalah memotong secara tegak lurus bidang alfa. Jadi dua-duanya ini yang disebut kedudukan garis menembus atau memotong bidang. Gitu. Jadi kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3, terletak pada bidang, sejajar pada bidang, dan memotong atau menembus bidang. Gitu. Bisa dipahami ya? Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan kubus berikut. Pertama, sebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. ABGH mana ini? Ini ABGH. Maka garis yang sejajar mana? Pada kubus ini. Ada tidak? Ya, ada. Tapi kita buat dulu ya, kita buat sendiri di sini, bisa di sini. Nah, kita kasih nama yang kalau kita tarik itu adalah dia sejajar dengan garis AH. Nah, bisa juga ya. Tapi kalau rusuknya tidak ada di sini. Rusuk yang sejajar dengan bidang ABGH nggak ada. Kemudian yang kedua, sebutkan garis yang berpotongan dengan bidang ABGH. Garis yang berpotongan, mana yang menembus atau memiliki titik potong, mana? Iya, betul, garis EC ya. EC ini menembus. Ini bentuknya adalah diagonal ruang, menembus bidang diagonal. Kemudian atau DF. DF juga menembus ABGH atau memotong ABGH. Maka garis yang berpotongan dengan bidang ABGH itu ada 2.
EC, dan DG. Terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang. Ada dua. Pertama, bidang itu sejajar, yang kedua berpotongan. Dua buah bidang dikatakan sejajar, ini pada gambar A, karena tidak memiliki persekutuan. Jadi tidak memiliki garis persekutuan, tidak memiliki garis potong ya. Kemudian yang B, kedua bidang dikatakan berpotongan itu apabila memiliki garis persekutuan. Ini garisnya, yaitu garis AB atau garis potong. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan kubus berikut. KLMNOPQR. Sebutkan pasangan bidang yang sejajar. Wah, gampang ini. Kira-kira mana aja, sahabat pintar? Iya bisa, betul. Bidang atas dan bidang bawah, KLMN sejajar dengan OPQR. Oke, mana lagi? KLPO dengan NMQR, sisi depan dan sisi belakang. Mana lagi? Iya, sisi samping kiri dan kanan. LMQP dengan KNRO. Nah, sekarang sebutkan bidang yang memotong bidang KNRO. KNRO, mana bidang yang memotong? Iya, ini ya, OPQR, karena ini garis persekutuan di OR. Kemudian OPLK, karena persekutuannya di OK. KLMN, persekutuannya di KN. Dan terakhir NMQR, persekutuannya di RN. Ya, betul sekali. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mudah-mudahan sudah paham ya, sahabat pintar. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Baiklah, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ikuti terus video Rumah Pintar. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.